Pingin ya maksudnya gini ya, membuktikan bener apa enggak, kurang tahu saya juga niatnya gitu. Yang pasti dia itu bener-bener kan melakukan hal yang dilarang gitu. Kita udah cegah, kita udah ingetin gitu. Udah terlanjur karena dia kan istilahnya apa ya karep maneh lah gitu kan. Melakukan hal seperti itu disaksikan gitu sama yang lain. Termasuk Pak Sony juga ngelihat gitu. Seolah jadi gini lah, kalau orang mah show off lah, ingin kelihatan oh ya aing gitu, ya aing lah gitu kan, karena orang sih nukia gitu kan, bahasa Sunda. Karena kita sudah tidak bisa masih apa istilahnya peringatan lagi, ya sudah biarin aja lah, kalau ada apapun kita dia tahu sendiri gitu loh. Nah setelah kejadian itu memang secara tidak langsung nggak spontan ya, ada balasannya gitu. Ada balasannya begitu misalkan dia melakukan seperti itu, terus langsung kejadian. Nah, menuju malam itu kalau masalah sekitar jam 8 tepatnya sih, karena udah lama sekali. Pokoknya menjadi malam lah. Waktu itu tuh ada apa ya? Lagi benerin apa di plafon gitu kan, lagi benerin plafon, terus dia kan pakai ini masih pakai sarung kan, terus naik dia tuh ngebetulin apa gitu, kayak ngebetulin di langit-langit tuh apa ada yang lepas gitu di si Ujang itu. Kalau saya kan beda mesnya, cuman pas dengar dari teman-teman kejadiannya itu dulu, jadi dia naik tiba-tiba naik ngebetulin apa terus terpeleset kan dari tangga itu. Terus jatuh. Tidak lama dari jatuh itu setelah pipis kan? Iya, kan pipisnya sore tuh. Sore terus malamnya itu di mes itu dia benerin apalah gitu kan. Naik mungkin kursi ataupun apa jodok ya yang dibikin dari kayu itu, bangku lah gitu. Jatuh. Nah, pas setelah jatuh dia merasa kesakitan. Kayak ada yang sakit di selangkangan gitu. Seputaran alat vital lah. Ada yang sakit gitu setelah jatuh. Nah, terus kan sampai teriak-teriak kan. Ya maksudnya mungkin karena sakitnya itu jadi dia sakit sampai teriak-teriak. Akhirnya semua kru, semua yang
warga di mes itulah. Kalau itu kan mungkin saya jelaskan juga, itu kan ada tim lasnya gitu kan, ada tim install dan sebagainya, termasuk saya tim lukis. Saya terpisah mesnya berdua sama Kang Toto. Itu teriak-teriak sampai histeris, sampai kita ngumpul semua di situ. Nah, tiba-tiba dia megang itu, kemaluannya sakit di situ, kayak ada mentah lah, pokoknya sakitnya nggak tahan. Nah, selang beberapa belas menit lah itu dari situ, setelah sakit itu, saya juga heran kan sebenarnya, apakah ini bener gitu kan. Tapi yang jelas saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa si sarung itu membesar dari dalam ada dorongan gitu. Membesar gitu kan. Jadi kayak gini kalau ya. Iya, jadi bengkak lah gitu, bengkak si kemaluannya itu bengkak. Ini kenapa? Nah, itu masih teriak-teriak sampai itu, sampai teriak-teriak. Jadi sampai teriak-teriak itu memang membesar. Sampai kita juga heran semua. Nah, kebetulan kan di salah satu tim itu ada yang dituakan lah ini. Gak usah disebut lah namanya, itu ada dituakan. Dan ya kalau di kampung ya di kampung di kita lah, di kita gitu, dia sering bantu dari maksudnya tukang japi lah gitu ya. Apa sih namanya gitu. Udah karena beliau seperti itu, akhirnya dia ngambil air, dia baca-baca doa lah intinya untuk berusaha menyembuhkan itu. Saya pikir mungkin karena frekuensinya beda, badan magnetnya beda, mungkin apa yang dia bisa itu di sana tuh nggak berlaku, jadi nggak connect gitu, maksudnya channelnya beda gitu kan. Biasa kita pakai di 2 meteran, 2HF gitu kan, PHF gitu kan, ya nggak nyambung lah. Ya itu malah parah. Setelah ribut di situ kan ada juga polisi adat namanya Pacalang. Datanglah ke situ. Karena mendengar ribut itu atau dipanggil? Ya, karena mendengar ribut itu kan, kalau nggak salah di situ Pak, jadi kayak polisi adat itu kayak keliling kampung gitu. Keliling monitoring gitu kan. Sampai kita pun kan dikasih tahu nih sapi itu sering ke mes kan, sapi-sapi yang kalau mereka didewakan gitu ya, yang sering masuk ke mes gitu kan. Kadang kita lagi tidur ngejilatin, nah itu sering sih tahu bahwa biarkan aja gitu, kan didewakan di kita, kalau sampai disembelih itu udah bahaya gitu. Urusannya lain lagi. Nah, ini dikasih tahu sama si pecalang itu kronologisnya seperti apa, gimana awalnya, ya kita apa istilahnya ceritakan lah gitu kan. Ada teman saya juga kronologisnya gitu kan, bahwa ya dia sebenarnya sih melanggar apa yang sudah dilarang gitu kan. Ngapain emang? Udah diceritain aja bahwa dia tuh melukisi pohon itu seolah tidak percaya dengan ya sedikit pembuktian lah. Nah ini sampai si pecalang pun ya bela-bela. Tapi nggak emosi? Enggak. Santuy aja, cuman ya maksudnya ya ini maksudnya lu enggak, cuman gini aja, ini harus disembuhkan oleh dukun setempat. Jadi saya juga ada spesialisnya lah pun, dan maksudnya ini harus mereka bilang sih harus upacara adat. Jadi kita itu memberikan mahar untuk upacara adat tersebut. Untuknya bentuk maharnya uang. Ya uang, termasuk nanti kan ada sesajen dan sebagainya. Yang harus dibeli lah gitu. Ya betul, dan harus dibeli. Terus ya mereka harus manggil dukunnya itu. Kalau nggak salah waktu itu habis sekitar 2 juta untuk semua itu prosesi sampai sesajen. Sampai yang datang pun kayak kalau di kita mah ustadz santri-santrinya gitu ya. Jadi banyak di situ. Ya, sekitar jam 12 malam kalau nggak salah tim kita datang. Dan
si Ujang itu masih teriak-teriak gitu. Iya, Di jam- masih di jam teriak-teriak, itu. sampai di si pecalang itu maksudnya bukan ngehadangin ya, sampai ya mereka pun si pecalang itu sambil megangin ya, sambil Jampi-jampi lah. jampi lah gitu. Karena ini udah luar biasa kejadiannya. Nah, di situ datanglah tim dukun setempat dengan timnya kan, dengan sesajinya yang dibawa. Jadi posisikanlah si korban itu di dekat pohon. Ditidurkan. Betul. Jadi ada sejenis bangku panjang gitu ya. Kan biasa kita kalau di sana itu santai-santai itu di bangku panjang ya. Tidurkan di situ sambil ya masih kesakitan dan ini masih bengkak. Nah, terus prosesi di apa istilahnya dimulai lah ya. Sajen dia di sini si korban di depan. Mulailah di situ gitu kan, dengan apa istilahnya cara-cara mereka lah ya. Ya, sebenarnya nggak jauh lah, mungkin kalau di kita mungkin ada tawasulnya mungkin ya. Nah, saya juga nggak ngerti karena kita pun tidak boleh mendekat kan, Nontonnya jauh. nonton aja dari jauh. Yang jelas itu ya prosesi biasa lah kayak Itu kalau boleh tahu bengkaknya bisa diameternya misalkan segede bola apa gitu kelihatan. yang dari luar. jelas ya mungkin kalau helm disimpan di Ah, sini Iya dong. gede lah. Dan itu bengkaknya nggak tahu di daerah bijinya atau di mananya. Benar. Tapi kelihatannya bengkak lah. Kita juga nggak berani melihat gitu kan istilahnya. Kebetulan pakai sarung. Gak iseng gitu dibuka. Enggak. Halo guys. Asli waktu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, panik, asli panik banget. Karena kita berada di daerah Orang lain lah. orang lain ya. Terus kita melanggar ya, otomatis kah aura pun jadi beda. Jelas kita melihat prosesi dimulai, sampai si dukunnya itu ya kayak rasukan gitu ya, ngobrol lah gitu, mungkin negosiasi atau apalah, saya juga nggak tahu. Yang jelas cara mereka seperti itu, dan ya mungkin dengan cara mereka ngobrolnya seperti apa itu, pada akhirnya mungkin negonya selesai. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi ya ini percaya atau tidak, dan ini nyata gitu. Nah, saya menyaksikan itu sendiri. Setelah selesai Prosesi. terus di apa saya ngambil bunga gitu, terus dicipat-cipatin gitu ke badannya si orang sambil berdoa. Nah, yang mengejutkannya itu ketika selesai cipatin aja terus berdoa, terus kayak diusap gitu ya, itu kempes sendiri kan, Langsung mengecil lagi. langsung gitu. ngecil lagi. Luar biasa. Luar biasa itu benar. Saya juga nggak ngerti ya, maksudnya ya ini lah kembali lagi percaya atau tidak Itu terjadi. itu terjadi gitu. Dan saya ngeliat gitu, dan saksinya juga banyak. Oke, stop dulu Bang. Nah, teman-teman, jadi memang seperti yang saya katakan dari awal bahwa tadi kan ada beda frekuensi ya. Ya, Persis juga seperti teman saya yang kena itu dari Kalimantan. Terkena dalam tanda kutip apa namanya nggak tahu, kurang lebih seperti santet gitu kan. Terus dibawa ke Jawa, ya, diobatin di mana-mana nggak bisa. Dia harus balik lagi. Mungkin kita kan nggak paham hal kayak gitu, hanya denger baca mungkin seperti itu ya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi memang harus disembuhkannya oleh ya, yang orang pintar setempat lah setempat, gitu. iya. Gitu. Iya. Dan ya kembali lagi ya itu mau tidak mau harus gitu. Iya. Mungkin, dan kalau saya pikir sih masih beruntungnya gini, kita masih ada di situ, Ya, ada yang mau nolong ada juga. yang menolong juga, terus ada yang apa istilahnya yang ngasih tahu lah gitu kan, bahwa ini gini gitu kan. Kalau kita mungkin nggak sampai apa kedatangan si polisi adat itu atau pecalang itu, ya mungkin ya tanda kutip lah, hanya dipaksain kita dari apa istilahnya sesepuh kita yang ikut ke sana dengan caranya dia, saya rasa sampai besok pun nggak bakal selesai. Dan untungnya si pecalang itu memang langsung respect, langsung dia ngasih tahu, walaupun ya
marah enggak sih Kang, maksudnya hanya Menyesalkan lah gitu maksudnya. Kenapa harus kayak gitu gitu kan, hanya gitu aja sih. Oke. Setelah kempes si Ujang tuh ngapain? Minta maaf kah, nangis kah, atau gimana? Nah setelah kempes, karena mungkin itu kalau orang udah celaka kan shock. Shock. Jadi dalam pada kesempatan malam itu mah dia nggak bisa bicara pun. Setelah prosesi selesai, diberes-beres, pindah lagi ke mes, longo ya. Yang jelas dia pandangan kosong. Nggak ditanya juga nggak dijawab. Maksudnya kan maunya kita kan diceritain lah gitu kan. Ini gimana kamu rasanya? Dan kita pun berusaha untuk menghindari itu. Untuk skip, dan kita juga ya udah biarin dia istirahat lah gitu ya. Dengan shocknya dia. Sampai besok pagi pun dia belum bisa kerja. Ya belum bisa kerja dan belum bisa ditanya. Tapi memang sudah kempes. Ya sudah kempes memang. Jadi apa istilahnya? Itu bisa normal lagi 3 hari. Baru bisa aktivitas lagi. 3 hari. Baru bisa ngobrol lagi. Tapi karakternya jadi berbeda. Asalnya ya orang gimana lah gitu ya. Biar jadi mungkin hati-hati lah gitu kan. Saya juga nggak ngerti. Pokoknya beda banget lah. Gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sekali lagi tetap yang akan saya sampaikan teman-teman semua bahwa ya banyak sekali di channel YouTube cerita hal yang mungkin mirip seperti ini. Ya tetap kita ambil hikmahnya bahwa semua memang tercipta oleh Tuhan, gitu. Semua diciptakan oleh Tuhan. Tapi memang ada detail yang kita bisa tidak pungkiri karena itu nyata, dan ya terserah Anda mau percaya mau tidak juga memang urusan teman-teman semua. Yang jelas tetap dihormati itu aja, dihargai, dihormati bahwa ini mungkin kepercayaan mereka seperti itu. Dan saya pikir hampir di semua daerah ada, termasuk di Sunda juga kan sama ada pantrangan. Masuk kita tadi kan masuk Assalamualaikum. Ya kurang lebih kayak itu tadi mau masuk ke hutan sini, teman-teman udah tahu nih. Cuman kita berdua di sini ya seperti biasa permisi, Assalamualaikum, ikut main bla bla segala macam. Mungkin orang mendengar yang tidak ini kayak orang tolol ya gitu, ngapain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan itu kan. Ya memang karena kita mempercayai gitu loh. Karena kita percaya untuk itu, akhirnya kita melakukan itu. Kayak misalkan di sini lagi di hutan pengen pipis, meskipun bentuknya bukan ke kakus atau ke toilet, ya kita baca doa masuk kamar mandi seperti apa sih? Dan permisi gitu kan, artinya itu bentuk dari bahwa kita manusia gitu, bukan binatang gitu ya Kang San ya? Betul. Jadi ya maksudnya ini pengalaman ini, cerita ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat kita semua. Jadi ya mungkin ada beberapa teman-teman yang di yang nonton lah gitu ya, yang nonton channel ini terus oh iya saya juga pernah kejadian, ya mungkin saja sama ataupun pernah dengar temannya atau apapun lah. Yang jelas ini kita ambil pelajaran, ini kita ambil hikmahnya. Atau Ujang langsung yang lihat, langsung yang lihat gitu. Ujang langsung itu. Ya teman-teman, ceritanya memang singkat ya, tapi memang mendalam, artinya tetap kita ke masalah bahwa kita manusia, ada hal yang mungkin yang harus manusiawi seperti itu ya Kang ya. Ya, dan ini terakhir ya Kang. Jadi dari kejadian itu saya akhirnya kan dekat dengan beberapa pecalang yang ya istilahnya tokoh-tokoh agama di sana lah gitu. Nah, dan ini nyata, dan ini sampai ini kejadian. Jadi pas di Bali itu saya itu sebelum pulang ke Bandung saya bermimpi. Malam itu saya bermimpi bahwa saya membeli cincin dan gelang, membeli perhiasan lah intinya. Ya udah cuma itu aja mimpinya. Dan saya ceritakan ke pecalang itu, ke tokoh adat di situ. Dan beliau bilang bahwa nanti kamu akan ke Medodo. Gitu. Dan kebetulan kan waktu di sana itu ya yang sekarang jadi pendamping hidup saya, jadi mantan pacar. Waktu itu memang sering nelfon, lagi intens lah. Ya betul. Wah ini luar biasa. Baik, teman-teman mungkin ada yang nanya, ini lagi di hutan nggak nyalain api unggun apa? Dari tadi teman-teman kita jalan, karena memang sebenarnya kayu-kayu bakar di situ kering. Namun karena saking lamanya hujan gitu kan, kehujanan terus kan di sini matahari kan yang namanya tropis,
persentase matahari yang masuk kan sedikit sekali. Jadi memang si kayu-kayu bakar ini jadi kering tapi basah gitu, lembab. Jadi kita nggak bisa bakar, kita udah bikin serutan kayu kering segala macam, tetap nggak bisa nyala. Akhirnya ya kita menyerah dan ya sudahlah, udah beres ini kita langsung tidur karena besok kita harus goes lagi gitu kan. Jadi memang kita coba saving energi. Ada tambahan lagi kan? Ya sudah ya, teman-teman. Ya mudah-mudahan cerita ini jadi jadi inspirasi lah. Ada hikmah yang bisa diambil. Oke teman-teman, demikian cerita yang bisa kami sharing malam ini di channel Dalam Gelap ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerimanya atau bisa menyimak dengan baik dan mengambil hikmah yang baik dari kejadian yang dialami oleh Kang Sony ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, mungkin ingin mengklik tombol itu silakan, atau mungkin tidak suka juga tidak apa-apa. Dan untuk teman-teman yang sudah ikut mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan jazakallah. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kelapangan dalam hal apapun ya, terutama diberi kesehatan, dan kami pun sama bisa terus beraktivitas, terus memberikan hal-hal yang sifatnya berbagi dalam cerita, dalam tanda kutip seperti itu, cerita horor dalam tanda kutip, kurang lebih seperti itu. Kang, kenapa kok cerita horornya di hutan? Ya pengen aja gitu, dalam arti ngisi waktu seperti apa sih gitu kan. Kang Sony pengen cerita dan saya juga siap, ya sudah, saya juga alhamdulillah bisa lakukan itu aja teman-teman. Ada lagi ya, hanya kasihan kontennya seperti itu. Aduh, ya namanya kuliah teman-teman ya agak susah, atur waktunya susah sekali. Jadi ya mudah-mudahan dikit-dikit lah, biar aktivitas lebih full. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin saya tutup untuk pertemuan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi jazakallah. Kita akhiri cerita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.